Semua orang pasti memiliki keinginan agar hidupnya lebih banyak petualang, bergelimpah prestasi, dan mampu meninggalkan sejarah yang dapat dikenal oleh seisi bumi. Salah satu cara agar seperti itu dengan kita memiliki mindset manusia di atas rata-rata. Mengapa? Karena penduduk bumi sudah sangat terlalu banyak dan bumi hanya memperhatikan orang yang tidak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melkisanur Aziza. Jadi di sini aku akan mereview buku salah satu karya Ahmad Rifai Rifan yang berjudul Jangan Mau Jadi Orang Rata-Rata. Sebelumnya Ahmad Rifai Rifan ini dia tuh lulusan pesantren Miftahul Qulub Lambongan dan meneruskan S1-nya di ITS Surabaya. Dia menulis karya-karyanya ini sejak berumur 27 tahun. Bahkan karya Ahmad Rifai Rifan ini sudah meluncurkan lebih dari 10 buku dan mendapatkan antusias dari para sang pembaca sehingga bukunya ini menjadi bestseller. Salah satunya Jangan Mau Jadi Orang Rata-Rata. Dari buku ini bisa kita lihat dari covernya dan dari judulnya aja bikin kita penasaran kan, apa sih itu orang rata-rata? Sebelumnya kita harus lebih tahu jelas tentang identitas dari buku ini. Buku ini tuh diterbitkan pertama kali oleh PT Alex Comfort Indo, penerbitnya Kalam. Cetakan pertama kali di PT Gramedia, Jakarta, dengan tebal 194 halaman dengan ketebalan buku. Panjang buku ini 21 x 14 cm, dijual di Gramedia dengan harga Rp75.000. Mari kita review bukunya. Apa aja sih yang ada dalam orang rata-rata? Apakah kalian termasuk ke dalam orang rata-rata? Mari kita bahas. Ada miliaran manusia dalam suatu generasi, tapi hanya segelintir orang yang namanya tuh muncul hingga menjadi bintang. Sedangkan manusia lainnya tuh kebanyakan mereka yang hidupnya tuh ingin mengalir terus tapi tidak ada perkembangan sehingga namanya pun tidak dikenal oleh dunia gitu. Bahkan dunia aja tuh mencari gitu orang yang berbeda. Dijelaskan dalam buku ini bahwa orang rata-rata ini biasanya sulit untuk keluar dari zona nyaman mereka dan takut untuk mengambil resiko. Jadi hidupnya tuh pingin aja gitu ngalir dari kebanyakan orang. Dan biasanya juga orang rata-rata ini enggan menjadi yang terbaik dan tidak suka perubahan. Hidupnya tuh cenderung santai dan dia juga tidak punya andil atau power untuk merubah hidupnya yang lebih tinggi dari kebanyakan orang, karena dia tuh ya ingin hidup mengalir, mengikuti kebanyakan orang. Dan guru saya pun pernah bilang gitu, if we never try, we will never know. Ketika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Kita tuh gak bakal pernah tahu gitu capaian mana sih yang kita dapatkan. Jadi kita tuh harus menerima resiko, menerima kegagalan. Jika dalam diri kita sendirinya saja tidak ada kemauan untuk merubah diri, kapan kita maju? Karena sebesar apapun resikonya, ketika kita pernah gagal berulang kali, kita tuh menjadi bahan pelajaran gitu di situ untuk lebih baik ke depannya. Penulis juga menyimpulkan bahwa dengan target yang lebih tinggi, hidup seseorang akan lebih banyak petualangan dan tantangan-rintangan lainnya. Ingatlah, mimpi yang besar tidak akan tergapai jika hidup seorang itu tidak produktif. Dapat disimpulkan bahwa diri kita sendirilah yang mampu merubah dan menjadi pribadi yang berkembang. Karena masa muda adalah masa emas yang tidak bisa diulang kembali. Lalu dalam buku ini kita diajarkan untuk seimbang dalam prestasi dunia dan akhirat. Ketika kita ingin memiliki prestasi dunia, kita juga harus mengingat kepada penciptanya, yaitu Allah. Di buku ini juga dijelaskan gaul itu adalah mengisi masa muda dengan perilaku yang produktif. Nah, banyak yang salah kaprah ya dengan gaul ini. Gaul ini biasanya identik dengan kata-kata bolos. Pokoknya sesuatu yang negatif deh. Coba ubah kata-kata gaul ini menjadi sesuatu yang positif sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dan setelah saya membaca buku ini tuh sangat relate banget dan banyak masukan nilai positifnya. Yang saya suka dari kata-kata
penulis ini menara kesuksesan hanya ditopang oleh 3 pilar utama. Yang pertama itu dreams, mimpi yang tinggi; action, upaya kerja keras untuk mendapatkan capaian; dan pray, berdoa dan meminta tolong kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. And last I say, mimpi bukan sekedar mimpi. Mimpi orang besar selalu disusul dengan action yang nyata. Mimpi boleh melangit, tapi action tetap membumi.